Fams, musim hujan ternyata berdampak juga buat para ikan-ikan budidaya dan tanaman di kebun kita loh. Dampaknya bisa positif alias memberi keuntungan, tapi bisa juga negatif alias merugikan loh Fams. Tinggal kita kali aja ya, agar tetap menghasilkan cuan Fams. Tahu kan caranya gimana? Nonton Ragam Indonesia lah, agar semua hasil budidaya Indonesia bisa mendunia. Oh my wow! Fams, ikan gurame emang dikenal sebagai rajanya ikan air tawar yang paling digemari. Selain rasanya, ikan gurame ini mempunyai tekstur daging yang enak dan gak memiliki duri halus di tubuhnya. Jadi gak bakal repot nih mengkonsumsinya. Tapi di musim hujan kayak gini nih Fams, wah ini bisa repot nih Fams buat si gurame kesayangan. Kenapa? Karena air hujan itu mengandung asam Fams. Kalau tidak kita siasati, bisa melukai sisik si gurame loh dan akan ada jamur di tubuhnya. Terus, kalau air kolamnya kotor karena pakan yang tidak habis dimakan, bisa juga nih menimbulkan bakteri penyakit di musim hujan. Wits, tenang. Ada Joy nih ya, Joy punya solusinya nih Fams. Bukan deng. Bisa kita obati kok Fams dengan memberikan garam gosok atau daun pepaya. Cakep. Fams, ikan gurame tersebar luas di Asia hingga Australia. Tubuhnya yang panjang dan memiliki sirip yang berfungsi sebagai alat peraba. Ikan ini juga termasuk ikan yang tergolong kuat karena masih bisa bertahan hidup di tempat yang minim oksigen. Alasan ini juga nih yang membuat gurame berenang ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Kalau panen di kolam emang harus sabar Fams. Guramenya suka malu-malu gitu deh, jadinya ngumpet. Gurame yang sudah berukuran 1 kilo udah bisa dipanen kok Fams. Makin gede, makin banyak dagingnya. Dan tentunya nih, makin mahal lagi harganya. Saat memegang gurame dengan tangan kosong ini harus hati-hati Fams. Karena sirip raja air tawar ini tajam. Biar aman, ya pakai serokan jaring aja ya. Di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, banyak masyarakat yang membudidaya ikan gurame Fams. Rata-rata berjenis gurame soang dan gurame tembaga. Bedanya Fams, gurame soang ini dia memiliki fisik yang lebih panjang. Sementara sobatnya si gurame tembaga, badannya lebih lebar Fams. Gurame soang pun ini banyak dibudidaya Fams, karena dikenal dengan pertumbuhan yang cepat, yaitu 9-10 bulan sudah bisa dipanen. Tentunya dengan perawatan yang benar ya. Fakta yang menarik nih Fams, ikan gurame bisa loh bertahan hidup selama 20 hingga 25 tahun. Oh my wow! Tapi Fams, semakin bertambah usia mereka, warna kulit ini akan semakin pucat. Terus rasa dagingnya jadi semakin berkurang enaknya. Nah, kalau kamu sering melihat ada daun-daun di kolam ternak gurame, jangan heran ya Fams. Itu tuh sarang gurame yang dijadikan tempat bertelurnya. Telur-telur gurame ini akan dipisahkan dari induknya dan dibiarin pada wadah hingga menetas Fams. Jumlahnya cukup banyak loh Fams. Sekali bertelur, ikan gurame ini bisa menghasilkan hingga 3.000 telur. Wuh, banyak anak, banyak rezeki ya. Kalau sudah menetas akan seperti ini Fams. Kuning-kuning yang berekor Fams. Biasanya disebut juga dengan larva. Jika sudah berusia 1 minggu, anakan gurame ini akan seperti ini Fams. Sudah berubah menjadi warna hitam. Bukan berarti hitam karena terjemur matahari ya Fams. Enggak. Saat anakan gurame ini sudah berusia kurang lebih 2 bulan, barulah dipindah ke kolam terpal Fams. Ini dikarenakan anakannya ini sudah mampu bertahan di cuaca dan suhu kolam terpal. Untuk mengurangi efek panas matahari, dapat menambahkan tanaman-tanaman air seperti eceng gondok. Tujuannya agar suhu air ini tidak panas ya Fams. Ketinggian air pun ini harus diatur Fams, yaitu 50 hingga 75 cm aja. Agar ikan gak mudah melompat dan saat hujan kolam tidak meluap. Pemberian pakan ini juga harus rutin ya, sehari 2 kali Fams, yaitu pagi dan sore hari. Biar si ikan gurame ini cepat tumbuh dan dapat dipanen. Apalagi si raja air tawar ini tergolong sebagai pemakan segalanya. Jadi kalau dia kita konsumsi nih Fams, gurame ini terjamin mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Misalnya vitamin A, B, serta asam amino yang baik untuk pertumbuhan. Selain itu rendah lemak juga lagi. Jadi cocok nih buat kamu yang lagi program diet atau pengen diet. Kalau bagi pemilik kolam gurame juga cocok tuh Fams. Karena diet bikin guramenya jadi duit Fams. Cakep gak tuh? Ya, guramenya udah menunggu diolah tuh Fams. Biar segera jadi makanan enak.
Lumayan lah jika disantap di kala hujan, ya kan? Sekarang kita buat nih gurame file saus padang. Itu loh, daging gurame yang tebal ditambah saus padang yang dapat meningkatkan cita rasa gurame menjadi lebih kaya rasa dan bumbu. Perpaduan gurih dari ikan serta aroma saus padang ini bikin tambah nikmat dan lezat. Karena kelezatannya, ikan gurame ini menjadi populer dan disukai oleh seluruh masyarakat pecinta kuliner ikan. Nah, bahan untuk membuat ikan gurame saus padang ini udah lengkap nih fams. Cara pembuatannya bisa dibilang cepat dan mudah kok. File daging ikan guramenya fams, yaitu proses sayat daging ikan untuk memisahkan tulang dan sisiknya. Kalau udah rapi, balur deh dengan tepung, biar dagingnya crispy. Bikin ada sensasi kriuk-kriuk gitu deh fams. Goreng deh. Tulang ikan serta kepalanya juga boleh ikutan kok. Lumayan kan? Masih ada daging ikan yang nyelip-nyelip nanti yang bisa disantap. Uhuy. Cara memasak seperti ini, deep frying. Dipercaya bisa menghasilkan tekstur masakan menjadi lebih renyah luar dan lembut di dalam. Lanjut, kita beri bumbu fams. Cukup menumis bumbu-bumbunya, yaitu bawang putih, bawang bombay, dan saus cabai. Biar makin pedas lagi sih, tambahkan juga nih ulekan cabainya ya. Tambahkan juga air sedikit fams, biar kuahnya nggak kering dan aduk terus hingga semua bahan tercampur. Jangan lupa juga ya, garam serta gula yang berguna sebagai penyeimbang rasa. Teknik menumis dikenal dengan teknik memasak cepat dengan menggunakan sedikit minyak dan api besar. Biasanya emang digunakan untuk memasak bumbu makanan fams. Tuh, tampilan plating yang cantik ini bikin tambah nafsu makan deh fams. Oh iya fams, gurame juga baik untuk kesehatan loh. Kandungan proteinnya ini bagus untuk menyembuhkan luka dan meregenerasi kulit. Wow, vitamin B-nya juga bisa mencegah kulit rontok. Mantul nggak tuh? Yang satu ini juga sama kayak gurame, kurang cocok sama musim hujan. Jadi harus ekstra hati-hati. Tapi fakta lainnya, kaktus mampu hidup di segala iklim, termasuk iklim dingin loh. Keren gak tuh? Kaktus ini gak hanya tumbuhan ukuran besar yang memiliki duri di sekujur tumbuhnya, ada juga kok kaktus yang berukuran mini, yang lucu-lucu dan memiliki warna-warni. Bagus banget kan? Berlokasi di Lembang, Jawa Barat, terdapat banyak pembudidaya kaktus mini fams. Sampai-sampai dikenal juga nih sebagai kampung kaktus. Tanaman iklim panas ini menjadi idola beberapa tahun belakangan ini fams. Bentuknya yang unik, menarik, dan lucu. Ukuran yang mini ini gak memerlukan tempat yang luas untuk lokasi tanamannya. Jadi bisa juga nih disimpan di dalam ruangan. Warna-warni para kaktus ini pun menjadi daya tarik di kalangan para penghobinya fams. Kaktus juga memiliki daun loh fams, tapi mengalami perubahan bentuk menjadi duri. Jadi duri-duri pada kaktus itu merupakan daunnya fams. Duri-duri ini juga mempunyai fungsi fams, yaitu untuk menutupi penampang batang sehingga mengurangi intensitas penguapan air. Meski mini fams, kaktus-kaktus ini juga bisa menjadi besar loh. Emang butuh waktu yang lama sih, tapi tetap harus diperhatikan juga nih cara perawatannya. Seperti setiap 3-6 bulan sekali, kaktus harus dipindahkan ke pot yang baru. Tapi tetap harus perhatikan nih faktor utama saat membudidayanya ya fams, yaitu faktor cahaya, suhu, air, dan tanah fams. Selain dari itu, hanya faktor sekunder yang mendorong pertumbuhan tanaman hias ini, seperti nutrisi atau pupuk, dan media tanamnya. Tanaman yang bisa tumbuh di padang pasir ini bisa bertahan hidup sampai ratusan tahun loh fams, bahkan bisa tumbuh tanpa air dalam waktu yang sangat lama. Ini dikarenakan kaktus memiliki akar panjang yang berfungsi untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dalam tanah fams. Air yang diserap kaktus ini disimpan dalam batangnya. Gak perlu disiram tiap hari fams, seminggu sekali udah cukup. Kalau sering-sering disiram, ini malah menjadi busuk karena kebanyakan menyimpan air. Kaktus memang paling mudah berkembang biak dan kuat. Salah satu cara pembudidaya kaktus ini agar tampil unik dan cantik, yaitu menggabungkan dua jenis kaktus yang berbeda. Teknik ini disebut dengan grafting atau stack. Gak heran ya, kalau kaktus-kaktus mini mempunyai bentuk unik serta warna-warni yang cantik banget. Selain dijadikan tanaman hias, mini kaktus ini juga sering dijadikan hampers atau hadiah dalam acara-acara besar. Ini dikarenakan faktor harga mini kaktus ini terbilang terjangkau. Itu kalau mini ya fams, beda lagi nih kalau yang udah sebesar ini. Kalau yang satu ini jenisnya kaktus golden barrel.
Salah satu jenis kaktus yang paling diminati fams. Apalagi kalau besar begini. Kalau kaktus Golden Barrel ini udah berumur 38 tahun loh fams. Besar banget kan? Harganya jangan ditanya deh. Ngerawatnya aja nih udah pasti kayak ngerawat anak sendiri. Kalau jeruk yang ini, wah ini sih jeruk selalu ada di dapur fams. Yes, jeruk nipis fams. Sekarang kita lagi ada di desa Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kalau lagi panen jeruk nipis, di sini rame banget fams. Soalnya di sini ada lahan jeruk nipis seluas 450 hektar. Sementara per hektar bisa panen sampai 3 ton setiap bulannya. Dan yang lebih keren lagi fams, jeruk nipis asal Gresik ini diam-diam udah mulai merambah ke negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia memang mendunia fams. Gak diragukan lagi deh ini. Namanya doang nipis, tapi prestasinya tebal. Fams, tanaman jeruk nipis akan tumbuh subur pada lahan yang terkena matahari langsung. Tapi memang tumbuhnya rada lama nih fams. Jeruk nipis baru berbuah setelah 2,5 tahun masa tanam. Oh iya fams, jeruk nipis ini punya nama yang beda-beda di setiap daerah. Ada yang bilang jeruk pecel, ada juga yang bilang jeruk soto. Kalau di Aceh, nama tanaman jeruk nipis adalah kelangsa. Sementara kalau di Kalimantan, disebutnya lemau nepi. Kalau di kampung saya, fams, di Inggris, celah, nama jeruk nipis disebut lime. Nah, kalau udah dipanen, kemudian disortir berdasarkan kualitasnya, fams. Makin tipis kulit dari jeruk nipis, berarti makin banyak kadar airnya. Masih ngomongin budidaya nih fams. Kali ini kita bahas buah-buahan yang biasanya dipanen di penghujung musim hujan fams. Biasanya antara bulan Desember hingga Februari. Ini dia nih, buah yang Indonesia banget. Buah sawo. Gimana enggak? Sawo ini kan selalu disebut kalau buat nerangin warna kulit orang Indonesia fams, yaitu kulit sawo matang, iya kan? Nah, ngomong-ngomong soal matang, kebetulan nih, sawo di kebun ini belum matang, jadi siap nih untuk dipanen. Loh, kok? Yap. Wah, kamu nggak salah denger nih, fams. Petik sawo ini memang harus dilakukan sebelum masak alias pas masih keras begini. Tujuannya untuk menghindari gigitan hewan, sekaligus memastikan buah masak ini sesuai selera. 3 hingga 7 hari setelah dipanen, barulah sawo akan matang. Sawo di sini sangat istimewa, fams. Ukurannya gede-gede, bisa 3 kali lipat ukuran sawo normal. Widih, sawo jumbo namanya. Sawo jumbo ini memang bukan asli Indonesia, asalnya dari Vietnam. Tapi bisa tumbuh subur di tanah air, seperti di kebun sawo di Banyuwangi, Jawa Timur ini. Rasanya manis, semanis senyum kamu. Kadar kemanisan sawo jumbo ini adalah 19 Brix. Jauh lebih manis dibandingkan sawo normal yang rata-ratanya hanya 14 Brix. Untuk mencapai ukuran sebesar ini, fams, buah bernama latin Manicara zapote tersebut ini butuh waktu 29 minggu atau sekitar 7 bulan. Lumayan juga ya. Sejarah sawo sendiri ini awalnya berasal dari Amerika Tengah, seperti Meksiko, Belize, dan Guatemala. Ketika Spanyol menguasai wilayah ini, fams, pada abad ke-15, buah tropis ini belum dikenal luas. Barulah saat Spanyol menginvasi Filipina, akhirnya tahun 1500-an sawo ini mulai menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Selesai dipanen, sawo harus dibersihkan dulu nih kulitnya seperti ini. Soalnya kulit dan sisiknya ini memang masih kasar banget. Bersihinnya digosok pakai air biar kinclong kayak begini. Hihihi. Nah, kalau yang satu ini, fams, ada yang bisa tebak nggak nih buah apaan? Kuningnya sih mirip lemon atau markisa, tapi yang dipanen ini sebenarnya buah langka. Namanya buah abiu alias sawo Australia. Sawo Australia ini rasanya beda sama sawo biasa. Tekstur abiu ini lebih watery, berair gitu, fams. Buahnya juga lebih lembut, lumer di mulut, fams. Widih. Tingkat kemanisannya ini mencapai 16 Brix. Artinya, sawo yang satu ini sangat manis. Tapi awas ya, fams,
bagian kulitnya ini banyak getah. Faktanya nih fams, pohon sawo ini memang menghasilkan getah. Bahkan di daratan Amerika sana, getah pohon sawo dikentalkan menjadi chicle yang menjadi bahan pembuat permen karet alami dan untuk penambal gigi. Cakep! Makanya, cara makannya dipotong terlebih dahulu dengan pisau di bagian tengah-tengah, lalu kupas dengan sendok. Meski disebut sawo Australia, abiu ini ternyata aslinya berasal dari Amerika Selatan. Kalau di Indonesia, kebun abiu ini adanya di Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di dekat Bendungan Katulampa. Luas kebunnya ini mencapai 200 hektar. Wah, lumayan luas juga ya, fams. Tapi isinya macam-macam, fams. Bukan cuma abiu. Ada juga nih buah lain seperti miracle fruit, anggur Brazil, sampai sayur-sayuran. Atau istilahnya permaculture, yakni pertanian yang terintegrasi. Tapi tetap, abiu ini primadona ini fams. Karena rasanya enak tapi jarang yang nanam. Gak heran kalau abiu ini harganya selangit. Sekilo aja bisa Rp100.000. Deh. Isinya paling hanya 4 atau 5 buah. Jelas lumayan mahal, tapi worth it kok. Buktinya permintaan masyarakat selalu tinggi. Setiap panen, ratusan kilo sawo Australia ini selalu ludes dipesan via marketplace. Istimewanya nih, dalam setahun ini abiu ini bisa panen berkali-kali. Bahkan hingga 4 kali. Wah, produktif banget ini sih. Bukan cuma dimakan langsung aja fams, abiu ini juga bisa dijadikan teh herbal. Cakep. Bikinnya gampang banget. Cuma perlu buah abiu, teh dari daun zaitun, sama air. Cara bikinnya, masak air terlebih dahulu selama 10 menit. Lalu tuang deh teh zaitunnya ke dalam air. Biarkan sampai mendidih dan air ini berubah menjadi warna kecoklatan. Oh iya, buih sisa air mendidihnya jangan lupa dibuang fams. Tujuannya supaya lebih mudah ketika dituang ke dalam gelas. Terus tambahkan gula batu. Selanjutnya tuang deh madunya. Kemudian buah abiunya dipotong. Lalu dikupas seperti ini. Masukkan deh ke dalam tehnya. Rasanya nyegerin banget fams. Aroma daun zaitunnya berpadu dengan manisnya buah abiu. Sambil seruput teh herbal, bisa ngunyah sawo Australia. Wah, pas banget nih saat hujan-hujan dingin semeriwing fams. Hehehe. Mungil tapi multiguna. Mungkin itu julukan yang pas buat jeruk nipis ya fams. Soalnya dia selalu jadi kawan sejati beberapa olahan. Karena jeruk nipis udah terbukti nih bisa ngilangin bau amis dari bahan makanan. Termasuk olahan seafood nih fams. Ada satu seafood yang stoknya melimpah tapi jarang dilirik, yaitu oyster atau tiram. Nah, saya punya tempat makan tiram segar nih yang ada di Jakarta. Tepatnya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Tiram-tiram ini adalah hasil budidaya di daerah Antapani, Bandung. Tiramnya dikirim dalam kondisi segar, dengan kondisi air yang sama persis dengan habitat aslinya. Oh iya fams, buat memastikan tiramnya masih segar atau enggak, ada tipsnya nih. Pertama, perhatikan cangkangnya. Kalau masih tertutup rapat, artinya tiram masih hidup dan segar. Kedua, pilih cangkang tiram yang bagian bawahnya menggembung. Artinya, daging tiramnya lebih besar. Tiram segarnya bisa langsung dikonsumsi mentah-mentah. Bisa pakai pisau kecil buat mencongkel cangkangnya fams. Tapi kalau beli di sini, udah siap santap kok fams. Tenang, tiramnya udah dicuci kok. Ya, cuma buat memastikan aja, nggak ada pasir yang masih nempel. Uniknya lagi nih, kalian bisa dapetin mutiara. Jadi, ada beberapa tiram yang sengaja ditanam mutiara. Kalau nemu mutiara sebelum dimakan, kalian bisa bawa pulang loh. Nah, ini dia fams, si jeruk nipis. Sahabat sejati semua masakan. Buat netralisir aroma amis dari tiram, cukup tambahkan perasan jeruk nipis. Buat yang baru pertama kali nyobain tiram ala sashimi, pasti rada aneh ya fams. Jadi kalau ragu, sebaiknya langsung telan aja. Meskipun enak, tapi kalian gak disarankan terlalu sering mengonsumsi tiram mentah. Karena biar bagaimanapun, makanan matang tetap lebih aman fams. Buat yang gak doyan mentah, tiram juga disajikan dengan marble hot stone. Jadi hanya memanfaatkan panas dari marble. Memang sebaiknya keluarkan dulu semua daging tiram ke atas hot stone. Baru deh sikat.
Tiram bisa menjadi indikator kondisi suatu perairan, karena tiram cuma bisa berkembang biak di perairan yang bersih. Kalau tiramnya dikit, berarti ada masalah dengan kondisi airnya. Ada pilihan lain nih buat mengolah daging tiram, yaitu dengan cara memanaskan cangkang tiram langsung di atas api. Bisa juga ditambah mozzarella atau saus black pepper. Kalian bisa dapetin tiram ini mulai harga 30 ribuan aja, fams. Tergantung besar kecilnya tiram, fams. Buat kalian yang gak terlalu fanatik sama seafood, bisa juga nih menikmati menu yang gak kalah enak. Cukup Rp35.000 aja, kalian bisa dapat seporsi hot plate nasi, telur, wagyu beef, dan scallop. Cus lah, berangkat! Fams, budidaya Indonesia memang gak ada habisnya ya. Oh iya dong, Indonesia memang kaya akan tanaman, fams. Mendunia pula. Ngomong-ngomong soal mendunia, Joy pamit dulu ya. Udah setengah jam nih, fams. Sampai ketemu besok di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.